Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saima Adila, Prodi Perbankan Syariah Eksklusif 6C. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsumsi dalam Islam untuk memenuhi tugas mid semester. Pengertian konsumsi. Konsumsi secara umum didefinisikan dengan menggunakan larangan dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam ekonomi Islam, konsumsi juga memiliki pengertian yang sama, tetapi memiliki perbedaan dalam setiap yang melingkupinya. Konsumsi pada hakikatnya adalah mengeluarkan sesuatu dalam rangka memenuhi kebutuhan. Konsumsi dalam perspektif hadis Nabi. Menurut Al-Qardawi, konsumsi diartikan sebagai pemanfaatan hasil produksi yang halal dengan batas kewajaran untuk menciptakan manusia hidup aman dan sejahtera. Sebagaimana kita maklumi bahwa konsumsi merupakan kebutuhan bagi manusia, dan untuk mempertahankan kehidupan manusia membutuhkan konsumsi. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya seorang manusia atau anak Adam mempunyai harta sebanyak 2 lembah, niscaya dia akan mencari lembah ketiga, dan tidak akan pernah penuh mulut manusia kecuali tanah kematian, dan Allah akan mengampuni orang-orang yang bertaubat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seorang muslim selayaknya tidak rakus dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak glamor dan berpoya-poya dalam memanfaatkan hartanya. Bahkan sikap hemat ini telah dijelaskan dalam sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tujuan konsumsi dalam Islam. Nilai ekonomi tertinggi dalam Islam adalah falah atau kebahagiaan umat di dunia dan di akhirat yang meliputi material, spiritual, individu, dan sosial. Kesejahteraan ini menurut Al-Ghazali adalah kebaikan. Karena itu falah adalah manfaat yang diperoleh dalam memenuhi kebutuhan ditambah dengan berkah. Prinsip-prinsip konsumsi dalam Islam. Prinsip konsumsi dalam Islam ada 5, yaitu yang pertama halal. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya halal itu jelas di antara keduanya adalah subhat. Tidak banyak manusia yang mengetahuinya. Barang siapa menjaga diri dari subhat, maka ia telah bebas untuk agama dan harga dirinya. Barang siapa yang terjerumus dalam subhat, maka ia ibarat mengembala di sekitar tanah yang dilarang. Ingatlah, sesungguhnya setiap pemimpin punya bumi larangan. Larangan Allah adalah hal yang dilarang oleh Allah. Ingatlah bahwa sesungguhnya dalam jasad terdapat segumpal daging. Jika baik, maka baiklah seluruhnya. Jika buruk, maka buruklah seluruhnya. Yang kedua, baik atau bergizi. Dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima sesuatu kecuali yang baik. Ia memerintahkan kepada orang yang beriman apa yang ia perintahkan pada utusan. Kemudian baca ayat, wahai para utusan, makanlah dari yang baik dan beramallah dari yang baik, karena sesungguhnya kami mengetahui apa yang kalian kerjakan. Baca ayat lagi, makanlah sesuatu yang baik dan apa yang kami rezekikan kepadanya. Kemudian Nabi menuturkan, ada seorang lelaki yang berpergian jauh, rambutnya acak-acakan dan kotor. Dia mengadahkan kedua tangannya seraya berdoa, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, sedangkan yang dia makan dan dia minum dan dia pakai berasal dari yang haram. Mana mungkin doanya diterima? Yang ketiga, makan dan minum secukupnya. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, anak Adam tidak mengisi penuh suatu wadah yang jelek dari perut. Cukuplah bagi mereka itu beberapa suap makan yang dapat menegakkan punggungnya. Apabila kuat keinginannya, maka jadikanlah sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk dirinya dan udara.
Yang keempat, tidak mengandung riba, kotor, najis, dan menjijikkan. Seperti hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya Nabi melarang hasil usaha dari anjing, darah, pentato yang ditato, pemakan dan pembayar riba, dan melaknat pembuat gambar. Yang kelima, bukan hasil dari suap, seperti hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya Nabi melaknat penyuap dan yang disuap. Yazid menambah, Allah melaknat penyuap dan yang disuap. Jadi, kesimpulan dari materi tersebut adalah konsumsi pada hakikatnya adalah mengeluarkan sesuatu dalam rangka memenuhi kebutuhan. Konsumsi meliputi keperluan, kesenangan, atau keindahan yang diperoleh asal tidak berlebihan, yaitu tidak melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh dan tidak pula melampaui batas yang dihalalkan. Prinsip konsumsi dalam Islam ada 5, yaitu halal, baik, bergizi, makan dan minum secukupnya, tidak mengandung riba atau tidak kotor, tidak najis, tidak menjijikkan, atau bukan yang berasal dari suap.